Kepercayaan terhadap hal-hal berbau mistis dan klinik, salah satunya ritual penggandaan uang masih diyakini sebagian masyarakat termasuk warga perkotaan. Inilah yang membuat korban TSL termakan tipuan pelaku. Di sisi lain, seorang korban itu dalam hal ini saya rasa juga ada sisi greed-nya, di mana dia percaya bahwa pelaku itu mampu menggandakan uang. Padahal kalau kita pikir secara logis, bagaimana mungkin dia bisa menggandakan uang? Nah, selama ini dia ngutang. Masyarakat menengah bawah, jadi unsur kledik ya gitu, atau misalnya unsur spiritualitas ya, itu memang masih mendominasi ya. Dalam kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak perempuannya di Tambora, Jakarta Barat, pelaku sejak awal tidak bermaksud membunuh korban. Pelaku hanya berniat mengalihkan perhatian TSL agar tidak terus menagih hutangnya dengan mengiming-imingi korban dapat menggandakan uang dan membuat anak perempuan korban enteng jodoh. Namun kenyataan berkata lain, FB malah melakukan kejahatan berat. Kriminolog menilai pelaku tidak mampu mengantisipasi saat rencananya gagal. Terbukti, pelaku tidak dapat mengendalikan emosi saat korban mencaci maki dirinya. Ketika proses penggandaan itu gagal, dan memang pasti gagal, nah di situ pelaku tidak mengantisipasi kemungkinan yang lain dari si korban. Dia harus merespons secara singkat, secara cepat, dan dia nggak mampu untuk mengantisipasi dengan benar. Sebenarnya bisa aja kan, kalau dia nggak emosi langsung pergi gitu, langsung kabur, langsung pergi ke tempatnya, sehingga tidak perlu ada yang namanya pembunuhan. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah melakukan pembunuhan untuk yang pertama, sebetulnya dia pun bisa langsung pergi aja, tanpa harus membunuh anaknya korban yang pertama kan. Selain itu, pelaku juga kebingungan setelah menghabisi nyawa kedua korban. Hingga akhirnya, pelaku memilih menyembunyikan jenazah korban di tempat penampungan air yang menurutnya tidak mudah diketahui orang lain. Dia itu setelah melakukan kejahatan memang mau untuk istilahnya itu mengcounter dari forensik ya, counter forensik, sehingga dia mau paling tidak bisa mengkondisikan ruang atau tempat di mana kejahatan itu terjadi seakan-akan nggak terjadi apa-apa, karena memang dia itu kesana tujuannya adalah untuk menipu, bukan untuk membunuh ya. Jadi dia nggak siap dengan berbagai hal yang mungkin terjadi ya. Jadi sebetulnya ya, kalau dengan peralatan yang ada sekarang dari pihak kepolisian, itu bercak-bercak berkas-berkas darah itu bisa ketahuan dengan mudah. Hubungan sosial antara pelaku dan korban sebenarnya cukup dekat. Pelaku memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan korban, apalagi saat pelaku mengetahui bahwa korban menyukai hal-hal mistis. Tak sulit bagi pelaku membujuk korban mengadakan ritual penggandaan uang dan ritual enteng jodoh untuk anak perempuan korban. Jika dia sudah kenal lama, maka rasa curiga itu akan hilang. Kemudian yang kedua, rasa percaya itu terbentuk karena selama ini hubungan antar korban dan pelaku sudah terjalin dengan baik. Dari mana kita lihat itu? Kita tahu bahwa si korban itu sampai berani kan memberikan pinjaman yang cukup besar kepada pelaku itu. Di sisi lain, seorang korban itu
dalam hal ini saya rasa juga ada sisi greed-nya, sisi serakahnya, ya, di mana dia percaya bahwa pelaku itu mampu menggandakan uang. Korban ini juga memiliki sisi lemah, yaitu sifat dia yang greed, yang serakah. Padahal kalau kita pikir secara logis, bagaimana mungkin dia bisa menggandakan uang? Nah, selamanya dia ngutang kok, selamanya dia minjam uang kan? Sosiolog menilai kasus pembunuhan TSL dan ES menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan yang identik memiliki pola pikir kritis dan logis, di sisi lain masih mempercayai hal-hal berbau mistis dan klinik. Inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menipu korban yang ingin menambah kekayaan melalui jalan pintas. Konteks kota metropolitan yang dengan rasionalitasnya seperti itu kan ya, kemudian narasi tentang dukun, apakah itu dukun pengganda uang atau dukun untuk mencari jodoh gitu kan ya, jadi seolah-olah kan memang bertentangan gitu. Tetapi perlu dicermati ya untuk kalangan masyarakat menengah bawah. Segmentasi masyarakat kota itu terutama yang menengah ke bawah ya, jadi percaya unsur magis, unsur klinik ya, kemudian yang berbalut spiritualitas itu sebenarnya juga cukup kuat gitu, karena memang mereka itu kan kadang-kadang mungkin ya terdesak karena keuntungan ekonomi gitu ya, atau misalnya terdesak juga tidak punya pekerjaan ya, atau terdesak pengen meningkatkan rezeki kan gitu. Jadi memang mereka butuh sosok yang memang bisa menggandakan uang gitu misalnya. Akibat perbuatannya, F dijerat 3 pasal sekaligus. Salah satunya pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang hukuman maksimalnya pidana mati. Hubungan dekat bukan berarti tanpa masalah. Hubungan yang terlalu dekat bisa menjadi sumber malapetaka. Di zaman modern seperti saat ini, percaya dengan dukun palsu sudah tidak diperlukan lagi. Dan kejahatan bisa terjadi karena niat dan juga ada kesempatan. Niko Anggriawan, Yanuar Ruslim, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta.